Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadi Suswanugroho di dalam pembuatan video pembelajaran ilmu pertanah mengenai membuat garis lurus dan mengukur jarak di lapangan. Oke, mari kita mulai video pembelajaran perkuliahan sesi ketiga untuk mata kuliah ilmu pertanah. Bagi teman-teman mahasiswa Nusa Putra, silahkan memperhatikan secara detail walaupun di dalam video ini masih sangat banyak kekurangan. Dan untuk teman-teman dari luar Nusa Putra, silahkan untuk memahami juga dan memaklumi dengan ada seperti ini. Oke, sebelumnya sedikit motivasi letter dari Neil Armstrong, yaitu "It's one small step for man, one giant leap for mankind." Nah, untuk pokok pembahasannya pada perkuliahan sesi ketiga ilmu pertanah ini, yaitu menyatakan titik di lapangan, membuat garis lurus di lapangan, alat-alat ukur jarak, pengukuran jarak, alat pengukur sudut miring, dan ketelitian dari pengukuran jarak itu nanti seperti apa. Nah, dalam menyatakan titik di lapangan, titik secara umumnya itu didefinisikan titik itu di mana kita meletakkan sebuah pilihan lokasi dari suatu titik ke titik lainnya. Nah, nanti dari titik itu saat ditarik garis lurus akan menjadi sebuah garis. Nah, titik di atas permukaan bumi ini memiliki sifat tetap, namun ada pula yang memiliki sifat sementara. Itu sebagian kecil saja. Dan titik ini yang dibuat di lapangan harus dapat ditemukan dengan mudah sehingga dapat digunakan sebagai pengukuran-pengukuran antara lain, yaitu pengukuran triangulasi, di mana ini dibuat untuk daerah yang skalanya lebih besar seperti Indonesia untuk setiap pulau-pulaunya, dan untuk titik selanjutnya itu titik poligon di mana daerahnya dengan skala kecil seperti di dalam kota saja. Nah, dari titik-titik tetap ini akan diketahui selain koordinat yang menentukan letak mendatar terhadap sumbunya, maka juga diketahui tinggi di atas suatu bidang, yaitu di atas nol atau di atas permukaan air laut atau disingkat MDPL. Nah, selanjutnya untuk membuat garis lurus di lapangan. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dalam pengukuran ini, garis lurus itu merupakan bagian yang sangatlah penting. Dari garis lurus ini dapat mengetahui kedua ujung titiknya. Maka untuk menentukan garis lurus ini, tentukan terlebih dahulu titik-titik lapangan yang harus diletakkan. Lalu digaris untuk menghubungkan dua titik ujung dan jumlah yang cukup banyak sehingga garis lurus ini kelihatan jelas. Titik-titik tersebut dinamakan sebagai shalon. Tiap garis lurus yang diletaknya di antara dua shalon dianggap sebagai lurus. Syarat utama mencapai ketelitian yang cukup besar ialah bahwa tiap shalon harus letaknya tegak, agar semua shalon diletakkan tegak lurus dengan menggunakan garis sudut dan garis sudut gedung atau bila ada dengan nivo shalon. Nah, dalam membuat garis lurus ini terdapat beberapa cara. Yang pertama itu antara titik P dan Q harus dibuat garis lurus menunjukkan titik ABC. Nah, di mana titik P-nya di sini, Q-nya di sini. Nah, sebelum Q di sini, kalau di saat teman-teman langsung menembaknya, ini kemungkinan pasti lurus, namun tidak secara sesuai harapan yang kita inginkan. Makanya kita perlu menambahkan titik-titik A, B, C, D di dalamnya. Jadi di saat P dan Q teman-teman tembak atau arah incar, saat melewati garis titik-titik A, B, C, D ini terlihat satu titik, maka garis ini dinyatakan lurus. Selanjutnya itu pada B, yaitu dengan penambahan
memperpanjang garis lurusnya. Jadi contohnya di sini tadi P dan Q sudah didapatkan sebuah garis lurus. Nah, titik-titik bantu ini bisa teman-teman angkat. Lalu untuk biar memperpanjangnya, biar mungkin di sini akan menjadi PQR atau apa dan lain sebagainya. Nah, itu titik bantuan A, B, C, D tadi bisa teman-teman pindahkan ke setelah Q. Jadi dari P, Q, A, B ini titik tambahannya jika terlihat satu garis lurus maka ini dinyatakan juga sebagai garis lurus. Nah selanjutnya cara ketiga yaitu di mana titik P dan Q dalam keadaan sedemikian. Jadi walaupun ini biasanya di dalam kondisi yang cukup ekstrim, bisa lereng ataupun yang lainnya. Nah ini untuk awalan penembakan yaitu dari titik P ini diarahkan ke arah bebas agar membentuk titik A1 dan B1 menjadi sebuah satu garis lurus. Nah, selanjutnya dari A1 ini menembak ke titik arah Q, di mana nanti akan membutuhkan garis bantuan yaitu titik B2. Begitu juga dibalik juga dari titik P, di mana menambahkan titik bantuan A2 untuk mendapatkan garis lurus antara P ke B2. Dan begitu juga terus sebaliknya dari sini ke sini, dari P, dari Q, P lagi, Q lagi, sampai mendapatkan sebuah garis lurus. Nah, biasanya ini untuk mengukur sebuah dataran yang banyak penghalangnya, sehingga merupakan sebuah wilayah yang cukup ekstrim, bisa sebuah lereng, terus apa namanya, teluk dan lain-lain. Selanjutnya itu dalam keadaan yang menyukarkan dalam pembuatan garis. Contohnya dari titik P dan Q di sini di tengah-tengahnya ada sebuah bangunan ataupun sebuah pohon lah yang sangat besar contohnya, yang tidak bisa dipindahkan. Jadi untuk proses pengukurannya itu bisa ditarik secara horizontal atau secara vertikalnya membentuk sebuah sudut 90 derajat. Maka pengukurannya bisa dialihkan ke lokasi dengan pembagian sudut yang sempurna atau yang sejajar dengan posisi garis P dan Q ini. Maka antara P atau A ini pengganti P dan B ini sebagai pengganti Q menjadi sebuah garis lurus, maka jaraknya ini akan diketahui juga. Selanjutnya itu bila mengalami adanya genangan air atau sebuah danau, sungai, dan lain-lain. Nah, itu bisa teman-teman sama seperti sebelumnya, namun kalau di sini secara 90 derajat, kalau di sini ini secara garis bebas. Namun garis potongan antara jika di sini ya titik P dan titik Q terhalang oleh danau atau genangan air lah. Nah, di sini diarahkan arah sekian dengan sudut yang bebas, maka sudut-sudut di sini itu harus membentuk apa namanya 90 derajat. Contoh dari P sebelum danau itu ada titik A dan titik B, dan setelah danau ada titik C dan titik D. Nah, titik A ini harus 90 derajat dengan garis penarikan dari P ke titik A, A sebagai pengganti Q tadi. Nah, maka jarak PA ini sama dengan jarak PQ. Lalu, lalu masuk ke dalam alat-alat pengukuran jarak. Alat-alat pengukuran jarak itu ada 4, yaitu kayu ukur jarak, pita ukur jarak dari kain, pita ukur jarak dari baja, dan rantai ukur jarak. Untuk kurang lebih gambar seperti ini untuk yang kayu ukurnya. Nah, ini ada penjelasannya. Untuk kayu ukur itu terbuat dari kayu kering, panjangnya 3 meter atau 5 meter, penampangnya berbentuk oval dengan ukuran 5 cm dan ujungnya 3 cm. Di sini ada pita ukur kain, ada pita ukur baja, dan ada rantai ukur jarak juga. Nanti bisa teman-teman baca sendiri di dalam materi ataupun menyimak dari video pembelajaran ini. Nah, selanjutnya untuk pengukuran jarak, yang pertama menggunakan kayu ukur. Nah, di mana eh, lapangan yang akan diukurnya itu merupakan lapangan yang datar. Maka untuk mengukur jarak P dan Q itu sepertinya ada kesalahan gambar. Ini teman-teman tinggal menarik garis atau menaruh
tadi kayu ukur itu di titik P, yang berawal dari titik P, lalu ditarik ke titik selanjutnya sampai menemui titik Q, sampai saling bersinggungan. Pada kondisi miring dapat menggunakan cara berikut untuk menentukan jarak mendatarnya. Cara pertama itu kayu ukur diletakkan mendatar dan diletakkan ujung belakangnya pada P yang akan dibantu dengan info yang tegak lurus dan dipindahkan secara terus-menerus sehingga tersambung dengan garis P dan Q-nya. Oh, mohon maaf, maksudnya gambar ini merupakan gambar dari yang pengukuran miring. Kalau untuk pengukuran jarak lurusnya di sini saya lupa untuk menampilkannya, namun kurang lebih seperti yang ini tadi, langsung lurus dari P dari P. Di sini ada alat ukur kayu ukurnya yang pertama, nanti ditarik, ditarik, ditarik. Kalau ini kan menggunakan bantuan titik-titik. Kalau yang tadi pengukuran jarak itu menggunakan alat kayu ukur. Nah, dari sini ditarik, ditarik, ditarik. Kamu sebelumnya ini sudah ada titik-titik kurang lebih seperti ini juga. Untuk yang miring kurang lebih ini untuk tahap pertama. Nah, di sini tempat nivo. Nivo di sini alat bantu agar salonnya tetap tegak lurus. Nah, nanti selanjutnya dilanjutkan, dilanjutkan sampai menemui titik. Nah, untuk cara kedua yaitu bila kayu ukurnya diletakkan pada bidang miring juga, namun bidang miringnya ini memiliki alfa yang sama, jadi bisa diasumsikan kalau yang ini karena kondisinya nih agak seperti curve atau kurva, kalau ini merupakan lereng yang lurus atau landai. Itu bisa langsung dengan seperti ini disamakan dengan asumsi yang bidang datar tadi bisa. Nah, asalkan alfanya seperti ini nanti akan dapat dihitung dengan rumus kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga untuk kasus yang ketiga. Dengan cara yang ketiga yaitu diletakkan bagian atas tanah ini, jadi dari titik P sampai titik Q ditarik sebuah garis mendatar, baru dikasih bantuan alat nivo di ujung titik Q-nya, dan baru nanti dihitung menggunakan rumus ini agar panjangnya P dan Q ini berapa panjang. Nah, sebenarnya itu pengukuran menggunakan pita ukur baja. Untuk gambarnya lebih seperti ini untuk detailnya, dan ini untuk teknis pengukurannya nanti. Sebenarnya ada alat pengukur sudut miring. Alat pengukur sudut miring ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk macam yang pertama terdiri dari rangka yang berbentuk segitiga dari kayu atau besi. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, di sini nanti jarumnya ini akan menunjukkan jarak antara titik ini sampai titik ini. Nah, selanjutnya ini yang alat kedua menggunakan sudah diperlengkapi dengan alat bidik atau teropong. Aku gunakan teropong di sini sebagai alat bidiknya. Nah, ini kalau untuk zaman modern sekarang sudah diterapkan menjadi alat-alat yang lebih canggih seperti adanya waterpass, teodori, dan lain-lain. Nah, dalam pengukuran-pengukuran tadi itu pastinya kan mendapatkan sebuah data yang penelitiannya masih sangatlah dilakukan. Untuk itu dapat teman-teman periksa angka-angka yang teman-teman dapatkan itu dengan rumus ketelitian. Di sini ada 3, yaitu untuk kondisi lapang yang mudah atau dasar, untuk yang agak sukar atau lereng, dan yang sukar atau curam. Rumusnya ada di sini, yang membedakan hanyalah angka-angka di depannya ini dan di dalam kurung yang pertama, di dalam akar yang pertamanya. Bisa teman-teman di sini. Dan sebagai penutup perkuliahan sesi ketiga di sini, saya berikan tugas kepada teman-teman semua. Lakukanlah pengukuran jarak permukaan tanah di sekitarmu, boleh di halaman, boleh di kantor, atau di mana silahkan, misalkan itu di permukaan tanah. Jika memang teman-teman ingin di dalam rumah, silahkan, nggak apa-apa di dalam lantai dan lain-lain. Lalu buatkan sketsa dari kondisi permukaan tanah tadi. Kurang lebih sketsanya nanti akan membentuk, nah seperti ini kah, atau seperti ini, atau seperti ini. Nanti bisa pilih, kalau teman-teman pilih kondisinya seperti apa, lalu apakah kondisinya terhalang seperti yang ini tadi, ada yang terhalang bangunankah, ada yang terhalang genangan air, dan lain-lain.
Selanjutnya alat ukur apa yang teman-teman ingin gunakan, apakah pakai kayu ukur, pita ukur, atau pakai rantai ukur. Teman-teman masukkan saja datanya. Setelah teman-teman masukkan alat apa yang digunakan, bagaimana hasil pengukurannya, berapa meterkah hasilnya. Contoh jika teman-teman mendapatkan 3 meter dalam kondisi yang datar, nah itu nanti perlu teman-teman periksa hasilnya menggunakan rumus ketentuan yang pertama. Jika teman-teman mengkondisikannya pada kondisi yang sukar atau yang sedikit melereng, itu dapat menggunakan rumus yang kedua. Dan jika sangat suram atau sangat curam atau sukar, itu bisa menggunakan rumus yang ketiga. Oke, mungkin itu untuk perkuliahan sesi ketiga ini. Bila ada kurang lebihnya, sama maaf sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.